Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Putri Wulandari dari kelas MJ403. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi sesi 1 dan sesi 3 mengenai pengenalan bank dan suku bunga. Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas perbankan sebenarnya sangat dekat dengan kita, mulai dari menabung, melakukan transfer, menggunakan kredit, hingga melakukan pembayaran melalui layanan perbankan digital. Namun, banyak masyarakat yang masih belum memahami bagaimana sebenarnya fungsi bank bekerja dan bagaimana peran suku bunga dalam kegiatan perbankan. Melalui pembahasan ini, kita akan mengenal lebih jauh mengenai pengertian bank, fungsi utama bank, jenis-jenis bank, konsep suku bunga, hingga hubungan antara bank dan suku bunga dalam mendukung aktivitas ekonomi. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Secara umum, bank adalah lembaga yang menjalankan kegiatan utama berupa menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, serta menyediakan berbagai layanan jasa keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara sederhana, bank dapat dikatakan sebagai perantara keuangan yang menghubungkan pihak yang memiliki dana seperti masyarakat yang menabung dengan pihak yang membutuhkan dana seperti masyarakat atau pelaku usaha yang membutuhkan kredit. Dalam menjalankan kegiatannya, bank memiliki 3 fungsi utama. Fungsi pertama adalah menghimpun dana atau funding. Pada fungsi ini, bank menerima dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. Fungsi kedua adalah menyalurkan dana atau lending. Dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit seperti kredit investasi, kredit modal kerja, maupun kredit konsumtif. Fungsi ketiga adalah memberikan jasa keuangan atau service. Contohnya adalah layanan transfer, pembayaran dan clearing, serta berbagai layanan perbankan lainnya yang mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan adanya ketiga fungsi tersebut, bank memiliki peran sebagai penggerak aktivitas ekonomi sekaligus penghubung antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan kepemilikannya. Berdasarkan fungsi, terdapat beberapa jenis bank. Pertama adalah bank sentral, yaitu lembaga yang berfungsi mengatur kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mengatur sistem pembayaran. Kedua adalah bank umum, yaitu bank yang menjalankan kegiatan perbankan secara luas dan memberikan berbagai layanan kepada masyarakat. Ketiga adalah bank pengkreditan rakyat atau BPR, yaitu bank yang lebih fokus pada penghimpunan dana dan menyalurkan kredit dalam lingkup wilayah tertentu. Selain berdasarkan fungsi, bank juga dapat dibedakan berdasarkan kepemilikannya, seperti bank milik pemerintah, bank swasta nasional, bank asing, bank koperasi, dan bank campuran. Penggolongan ini membantu masyarakat memahami karakteristik dan peran masing-masing jenis bank. Setelah memahami konsep dasar bank, selanjutnya kita membahas mengenai suku bunga. Suku bunga merupakan balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah maupun biaya yang harus dibayarkan nasabah kepada bank atas penggunaan dana. Dalam kegiatan perbankan, hubungan suku bunga terjadi dalam dua arah. Pertama, ketika masyarakat menyimpan dana di bank, maka bank memberikan bunga simpanan sebagai bentuk imbalan atas dana yang dipercayakan kepada bank. Kedua, ketika masyarakat meminjam dana dari bank melalui kredit, maka masyarakat harus membayar bunga pinjaman sebagai biaya atas penggunaan dana tersebut. Dengan demikian, suku bunga menjadi salah satu instrumen penting yang mengatur hubungan antara bank dan nasabah. Dalam perbankan terdapat dua jenis bunga utama, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Jenis pertama adalah bunga simpanan. Bunga simpanan merupakan bunga yang diberikan bank kepada nasabah yang menyimpan dana. Contohnya adalah bunga tabungan, bunga giro, dan bunga deposito. Jenis kedua adalah bunga pinjaman. Bunga pinjaman merupakan bunga yang harus dibayarkan nasabah kepada bank atas fasilitas kredit yang digunakan. Contohnya adalah bunga kredit kendaraan, kredit rumah maupun kredit usaha. Jadi perbedaannya adalah bunga simpanan merupakan keuntungan yang diterima nasabah dari bank, sedangkan bunga pinjaman merupakan biaya yang dibayarkan nasabah kepada bank. Besarnya tingkat suku bunga tidak ditentukan secara sembarangan, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kebutuhan dana. Apabila bank membutuhkan lebih banyak dana, sementara permintaan kredit meningkat, maka
tingkat bunga dapat mengalami perubahan. Faktor kedua adalah persaingan antar bank. Bank perlu menyesuaikan tingkat bunga agar tetap menarik bagi masyarakat. Faktor ketiga adalah kebijakan pemerintah, karena perubahan kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi tingkat suku bunga. Selain itu, terdapat faktor lain seperti target keuntungan bank, jangka waktu pinjaman, serta risiko kredit. Semakin tinggi risiko kredit, biasanya semakin tinggi pula tingkat bunga yang diberikan bank sebagai bentuk kompensasi terhadap risiko tersebut. Agar lebih mudah dipahami, berikut contoh penerapan suku bunga dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama adalah deposito. Misalnya, seseorang menyimpan uang sebesar 10 juta rupiah dalam deposito selama 6 bulan dengan tingkat bunga tertentu. Dari penyimpanan tersebut, bank memberikan bunga sebagai imbalan karena dana tersebut digunakan dalam kegiatan operasional bank. Contoh kedua adalah kredit. Misalnya, seseorang mengambil kredit kendaraan dari bank. Selain mengembalikan pokok pinjaman, nasabah juga harus membayar bunga sebagai biaya atas penggunaan dana dari bank. Dari kedua contoh tersebut, dapat dilihat bahwa suku bunga menjadi penghubung antara kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh bank. Bank dan suku bunga memiliki hubungan yang sangat erat. Bagi bank, tingkat suku bunga akan mempengaruhi pendapatan, biaya dana, jumlah kredit, serta risiko yang dihadapi. Sementara bagi nasabah, perubahan suku bunga dapat mempengaruhi keputusan dalam menyimpan dana maupun mengambil pinjaman. Jika suku bunga simpanan meningkat, masyarakat dapat lebih tertarik untuk menabung. Sebaliknya, jika bunga kredit meningkat, biaya cicilan yang harus dibayarkan nasabah juga akan meningkat. Oleh karena itu, pengelolaan suku bunga yang tepat sangat penting agar bank tetap memperoleh keuntungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai kesimpulan, bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai perantara antar pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank menghimpun dana masyarakat melalui produk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali melalui kredit serta menyediakan berbagai layanan keuangan. Dalam kegiatan tersebut, suku bunga memiliki peran penting sebagai balas jasa atas penyimpanan dana dan biaya atas penggunaan dana pinjaman. Besarnya suku bunga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebutuhan dana, persaingan antar bank, kebijakan pemerintah, target keuntungan, jangka waktu, dan risiko kredit. Dengan pengelolaan yang tepat, hubungan antar bank, suku bunga, dan masyarakat dapat menciptakan sistem keuangan yang stabil serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Demikian pembahasan mengenai pengenalan bank dan suku bunga. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana peran bank dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.